Hai guys, nah saya sekarang sedang berada di Kopi Sukahati, tepatnya di Jalan Tanjung Pura. Teman-teman yang belum pernah kesini, coba mampir di sini. Kopi susunya enak banget. Kalau kalian minum, kalian nggak akan bisa berhenti. Nah, baiklah. Pada hari ini karena lagi pengangguran, jadi kita punya banyak waktu untuk membuat vlog. Vlog kita ngebahas isu yang lagi hangat saat ini. Nah, mungkin teman-teman yang udah ada nonton berita di TV, kita kan lagi wabah banget, lagi heboh-hebohnya corona. Dimana corona itu saat ini sudah, maaf ya, agak berisik di sini, jadi saya ngomongnya agak lebih kenceng. Nah, corona sudah mewabah di dunia, gitu kan. Jadi semua, walaupun saat ini angka tertinggi tetap masih dipegang oleh Cina, di mana angkanya itu udah 91 ribuan, jadi udah hampir 10 ribu kasusnya di dunia. Yang terbanyak udah tahu kan di Cina, dan angka kematian tertinggi juga di Cina sekitar 3.300-an. Tapi untuk walaupun angka kematiannya tinggi, angka recovery-nya juga tinggi, 53.000. Jadi 53.000 orang yang sembuh gitu. Dan kalau dirata-ratakan, angka kematian itu hanya 0,2%. Kenapa kita bisa takut banget sama corona? Nah, karena waktu jarak inkubasi dengan virusnya ini, jadi itu dipengaruhi oleh faktor imunitas kan. Nah, ketika imunnya nggak bagus, maka angka kematiannya akan lebih tinggi, apalagi jika ada komorbid lain atau penyakit penyerta yang diderita oleh orang tersebut. Misalnya ada penyakit kardiovaskular, kencing manis, atau penyakit yang lainnya, maka angka kematiannya akan meningkat. Nah, untuk kita Indonesia itu sendiri, update terbaru, kita baru dua yang positif corona. Nah, tetapi beberapa daerah kayak di Bandung aja itu sudah ada 40-an yang lagi diisolasi, diwaspadai untuk corona. Terus di Jakarta juga udah beberapa yang diisolasi. Nah, Kalimantan sendiri, Kalimantan Barat khususnya di Pontianak itu saat ini di Sidoarjo udah ada sekitar 6 orang yang diduga corona. Nah, 4 diantaranya sudah negatif hasil pemeriksaan swab tenggorokannya. Nah, 2 diantaranya masih menunggu hasil. Kemudian ada 1 lagi yang baru. Nah, 1 ini itu rujukan dari Ketapang, Rumah Sakit Agus Jam, di mana 1 orang ini WNA, warga negara asing, berusia laki-laki 29 tahun. Nah, dia ini bekerja salah satu buruh pabrik di Ketapang. Nah, dan maksudnya ini tanggal 29 Februari itu mengeluhkan demam, batuk pilek, batuk sesak. Nah, akhirnya dari Agus Jam dirujuk ke Sidoarjo. Nah, saat ini masih menunggu konfirmasi hasil. Nah, saat ini masih menunggu sih, belum ada yang konfirmasi. Jadi masih menunggu hasil dari laboratorium yang swab tenggorokan yang dikirim. Nah, untuk yang menjadi kritikan untuk di Indonesia dari awal, dari minggu-minggu lalu, WHO sendiri sudah mengingatkan untuk pemerintah Indonesia untuk kita penduduk yang padat, sudah diingatkan bahwa kita waktu itu kan kita masih negatif kan, kita masih negatif corona, kita tetap diwanti-wanti karena kita penduduknya padat. Kemudian yang sampai mengkritikkan pedasnya saat ini karena harga masker dan hand sanitizer itu tinggi sekali dan bahkan langka. Beberapa di apotek di Pontianak juga kekosongan stok dan harganya itu berkali-kali lipat naiknya. Jadi sampai sekarang bayangin, 1 masker itu 2.000 harganya 1 lembar. Nah, dahulu sebelum virus ini mewabah, harga masker itu 1 box itu sekitar 25 sampai 28.000, isinya 50 lembar. Nah, sekarang harganya udah 2.000 per lembar, dan itu dibatasi 1 orang hanya 10 lembar. Jokowi sudah memerintahkan bahwa penimbun masker juga bisa kena sanksi. Nah, tapi ada juga beberapa gubernur yang juga menimbun masker, cuma saya nggak sebutkan di sini. Nah, mungkin bisa, tapi katanya untuk persiapan wali kotanya. Kemudian Jokowi sih mengatakan bahwa udah nyiapkan 50 juta ini masker untuk persiapan ini. Sebenarnya kita nggak perlu takut sih dengan corona. Nah, pertama, corona itu nggak mudah menularnya, kita harus kontak
kontak langsung dengan penderita itu sendiri. Kontak langsungnya ini bisa pejabat tangan misalnya, atau droplet misalnya dia bersin batuk dengan jarak yang 1 meteran gitu, kita menghirup dropletnya jadi bisa terpapar. Nah tapi dipengaruhi lagi oleh sistem imun. Nah ketika kita imun kita baik ya kita nggak akan mudah tertular. Nah ketika kita sistem imun kita rendah, nah itu lebih mudah tertular. Nah yang tadi kita mengomentari yang tadi kan saya bilang bahwa ada warga negara WNA di Ketapang ya, di rumah sakit Agus Jam, saya udah dirujuk di Sidarso. Nah kenapa bisa, yang saya herankan nih, kenapa bisa, dia kan warga negara asing itu diduga bahwa tanggal 19 Februari dia ada kembali ke Cina. Nah anehnya ini kenapa sudah tahu dia warga negara asing terus sudah kembali ke Cina, kenapa waktu itu saat kembali dia nggak diisolasi gitu. Nah kenapa nggak diisolasi, kenapa perlakuannya beda, kenapa detektor kita khususnya Kalimantan Barat, kenapa kita di bandara kalau warga kita yang kembali dari itu kayak misalnya kayak di Sidarso kan ada satu juga tuh yang wanita umur 20 tahun yang baru pulang, padahal cuma transit loh, transit dari Batam ke dia ke Singapura, transit gitu, kita diisolasi. Sedangkan warga negara asing kok bisa lolos gitu di bandara hanya karena detektor suhu aja, padahal dia jelas dia ke Cina gitu. Kenapa dia nggak diisolasi 14 hari, itu yang sangat saya sayangkan. Dan kenapa sampai ada muncul statement apakah lab kita tidak bagus, karena kan untuk yang lab sendiri itu kan banyak yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya misalnya kan virus kan hidupnya pada suhu -4 sama -8 itu dia bagus. Nah ketika pada proses penyimpanan atau pengantaran sampel, jika suhunya di atas itu, maka dia kan akan bisa rusak sampelnya. Terus yang kedua dipengaruhi juga oleh faktor pengambilan sampel. Kalau pengambilannya nggak benar juga bisa menyebabkan negatif palsu yang kayak jadi seolah dia negatif padahal bisa jadi dia positif yang kayak gitu. Nah jadi lamanya pengiriman terus proses pemeriksaan itu juga bisa mempengaruhi hasil. Nah kemudian yang untuk yang 2 orang yang terakhir yang diupdate itu yang warga Depok yang berumur 64 dan 31 tahun yang positif corona juga hasilnya membaik, maksudnya recovery-nya bagus. Nah ketika imunnya bagus juga nggak ada faktor komorbid yang lain ya, nah angka kesembuhannya masih tinggi. Nah yang anehnya lagi orang Indonesia kita kayak suka tiba-tiba kayak panik gitu, jadi mereka udah beberapa oknum kayak memborong masker dan memborong hand sanitizer, padahal hand sanitizer juga nggak membantu. Lebih bagus cuci tangan karena hand washing lebih bersih daripada hand sanitizer. Sebenarnya hand sanitizer digunakan ketika kita nggak bisa mengakses cuci tangan kayak gitu sebenarnya. Dan harusnya yang sehat nggak perlu, nggak usah panik, nggak usah sibuk memborong masker. Masker itu sebenarnya diuntukkan yang sakit supaya tidak menularkan, sebenarnya kayak gitu. Nah tapi kita kan suka panik, sedangkan padahal kita kalau dibandingkan corona ini sendiri, kita itu angka TB dan HIV-nya itu kita bahkan sampai berkali-kali lipat dibandingkan kasus angka kematian TB aja di Indonesia itu 8 kali lipat dibandingkan angka kematian corona. Nah kemudian kita sampai 340-an. Kemudian angka HIV AIDS, angka kematian Indonesia 349.000. Itu artinya itu 9 kali lipat dibandingkan jumlah kasus seluruh dunia. Bayangin, berarti angka kitanya itu udah bisa ngalahin dunia. Nah kita baru panik dengan corona, padahal angka penyakit yang lain juga tinggi di kita. Bahkan pasien-pasien TB juga susah biasanya dikasih tahu untuk gunakan masker, padahal penularannya lebih tinggi juga kayak gitu. Nah sebenarnya kita nggak usah panik, bukan berarti kita nggak aware ya ketika kita ada sakit, paparan atau teman-teman yang dari luar negeri tetap harus diobservasi 14 hari karena bisa juga kita sudah terpapar tapi ada masa inkubasi. Nah masa inkubasi itu adalah masa di mana proses infeksinya tapi belum menunjukkan gejala. Nah itu bisa sampai 14 hari. Nah ketika bisa juga dia negatifnya awalnya ini nggak ada demam, nggak ada apa, setelah hari ke-12, hari ke-13 tiba-tiba dia ada menunjukkan gejala yang mengarah ke corona ini. Nah jadi itu bisa juga masa inkubasinya yang kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang pergi ke luar negeri gitu, nggak apa-apa kalau misalnya pergi ke luar negeri. Nah tapi tidak disarankan untuk daerah yang mewabah, kayak misalnya
Cina, Thailand, Singapura. Nah, Singapura sendiri bahkan saat ini juga sudah menetapkan rules. Jadi kayak mereka juga nggak mau kalau misalnya pasien-pasien itu yang ada gejala batuk demam pilek itu, kalau bukan warga negaranya nggak boleh di sana juga kayak gitu, kecuali transit ya. Kalau transit kan di bandara aja kayak gitu. Nah, mereka juga melindungi ini juga, kayak beberapa selebgram itu ada yang ke Korea gitu mau transit ke Singapura, sekarang agak dipersulit karena mereka juga mencegah pemasukan turis luar gitu kan. Nah, kita Indonesia selama kita menjaga kebersihan, kayak cuci tangan, terus sebelum menyentuh muka, wajah gitu kita cuci tangan dulu pakai sabun atau pakai hand sanitizer dulu. Nah, itu sebenarnya bisa mencegah dari terpaparnya kita penyakit, hanya corona, penyakit yang lain juga bisa dicegah dengan perilaku hidup bersih dan sehat, dan gunakan masker jika Anda sakit atau Anda tenaga kesehatan yang memang beresiko tinggi. Nah, orang kesehatan memang harusnya pakai masker karena mereka kan, kita nggak bisa milih pasien kan, maksudnya kita nggak tahu pasien ini datang dengan sakit apa, jadi tenaga kesehatan memang diwajibkan pakai masker. Nah, masalahnya ketika orang-orang yang sehat memborong masker, harga masker di pasaran naik, orang-orang yang harusnya sakit dan membutuhkan masker sampai kehabisan. Nah, jangan-jangan perilaku kita yang seperti ini, yang ketakutan ini yang berlebihan, malah membuat virus ini semakin meluas di Indonesia yang kayak gitu. Jadi kalau nggak sakit ya nggak usah beli yang kayak gitu. Terus untuk oknum-oknum yang sampai nyetok masker terus menaikkan harga 2 kali lipat, gimana sih nilai kemanusiaannya kayak gitu? Sampai kok kalian tega, saudara kalian yang membutuhkan, kalian yang nggak butuh banget sampai ketakutan berlebihan. Terus ada juga beberapa mall di Jakarta juga Indomie dan perlengkapan kebutuhan pokoknya sampai diborong habis yang kayak gitu. Nah, malah perilaku-perilaku yang kayak gini ya malah membahayakan teman-teman yang lain yang kayak gitu. Kita nggak usah panik, waspada boleh, tapi nggak usah panik menyikapi ini, karena Indonesia sendiri itu banyak sekali penyakit-penyakit yang bahkan lebih berbahaya dari ini. Mungkin untuk yang corona ini aja dulu. Nanti kalau misalnya ada update terbaru lagi, tetap pantengin YouTube kita. Nanti kita akan update lagi kalau misalnya memang kita sambil nunggu juga dari pemerintah sendiri. Nah, untuk yang Pak Sutarmiji ya, Sutarmiji juga udah mulai tanggap, dan kita ada beberapa juga kita kan sebenarnya termasuk daerah rawan kan di Pontianak ini. Nah, karena kita berbatasan langsung dengan negara tetangga yang saat ini angka corona juga tinggi. Nah, kayak Malaysia kayak gitu kan. Nah, jadi Kalimantan Barat itu kayak di Sintang, Putu Sibau, Pontianak sendiri itu merupakan negara-negara yang apa sih ya, kota-kota yang rawan. Nah, apalagi kita fasilitas kita terbatas. Saat ini untuk yang rujukan kan ada 3 rumah sakit di Sintang, rumah sakit Abdul Aziz, sama rumah sakit Sudarso. Nah, rujukan pusatnya tetap Sudarso. Nah, jadi kita juga daerah rawan karena perbatasan. Jadi tetap jaga kesehatan. Kalaupun kalian ada menunjukkan gejala kayak batuk, sesak, demam, kan harus periksa biar pastikan kalian tidak, terutama kalian terpapar atau kalian orang-orang yang berisiko tinggi untuk kesehatan, atau orang-orang yang terpapar dari orang yang baru pulang dari luar negeri. Sekian dari saya, sampai ketemu di vlog yang berikutnya. Bye bye.